berlukan. Saudara Bapa syukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh sangat teramat baik. Apapun Tuhan, peristiwa apapun yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami merespon, kami mengambil keputusan, kami berkatakan, Yesus sungguh sangat teramat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selamanya Engkau ajaib bagi kami. Selamanya Engkau sungguh sangat teramat baik bagi kami. Kami bersyukur kalau pada siang hari ini Tuhan Kau beri pada setiap kami tubuh yang sehat. Kami bersyukur kepadamu Bapak, sehingga kami Tuhan tidak berada di tempat lain. Kami berada di perhimpunan orang-orang benar. Roh-Mu melayang-layang, siap Tuhan memerdekakan, menyembuhkan, mengalami Tuhan kelawatan, mengalami perkenanan-Mu Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan setiap kami mengalami Engkau di tempat ini. Tuhan, kami ada di tempat ini karena Engkau ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami Tuhan menerima akan firman-Mu, jamah sentuh setiap tanah hati kami yang keras, diubah menjadi tanah hati yang baik. Sehingga benih yang terbaik itu Tuhan jatuh di tanah hati kami Tuhan, bertumbuh, nama-Mu dipermuliakan. Urapi sertai lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Shalom warga surga yang diberkati Tuhan. Setiap kita mengalami sukacita, sukacita dari surga itu terus memenuhi setiap kehidupan kita. Amin. Temanya apa siang hari ini? Ayo, siapa yang sudah menerima undangan? Temanya apa hari ini? Undangan di PD kita tuh ya, yang ada fotonya. Oh, berarti belum membaca. Wah ya sayang sekali ya, buat apa? Buat pajangan kah? Undangan itu menyelamatkan. Menyelamatkan ya. Puji Tuhan. Berarti semuanya membaca, merespon. Undangannya dikirim di PD itu ya, amin. Itu bikinnya itu Pak Wi ngantuk-ngantuk tengah malam bikin undangan itu saudara ya. Bajus. Mika 7 kita akan buka bersama-sama Mika 7. Mika 7 ayat yang ke-7. Kita bersyukur ya saudara kalau saat ini kita dalam keadaan sehat. Haleluya. Mika, sudah ketemu Mika? Saya tunggu sampai semua menemukannya. Mika 7 ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Sehingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Sudah ketemu? Mika 7 ayat ke-7 kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Sekali lagi 2, 3. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Amin. Tangan Tuhan menyelamatkan aku. Katakan sama-sama 2, 3. Tangan Tuhan menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada saat-saat ya saudara mengalami yang namanya lembah kelam ya. Ada saat-saatnya Tuhan izinkan saudara, Bapak Ibu Saudara semua ya, kita diizinkan ada kalanya mengalami yang namanya lembah. Katakan lembah kelam. Saking petenge ora ketok dalan ya. Noleh kiri weteng dedet, noleh kanan pun sama saja peteng dedet ora ketok apa-apa. Lihat ke belakang, musuh sedang mengejar. Nah kayak ini siapa yang tidak bingung? Lihat ke depan pun tambah soyo meneh ora ketok dalan.
Di saat-saat ya saudara diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang demikian, kanan, kiri, belakang, orang ketok tayang. Ke depan cuma lihat setitik. Saat-saat mengalami hal-hal seperti ini, ya, perhatikan apa yang harus saudara dan saya lakukan. Semua cara sudah tak coba, Bu. Ya. Tidak ada satupun. Yang dulunya itu loh, Bu. Dulunya itu loh, Pak. Teman baik, sahabat. Nah, ketika saya mengalami hal seperti ini, orang gubris itu, memang ada saat-saatnya. Tuhan itu mengizinkan saudara itu mengalami yang namanya lembah kelam, orak ketok dalam. Untuk saudara dan saya terhindar dari yang namanya stres dan mengalami lembah kelam seperti ini, saudara dan saya harus, katakan harus, pandangan kita jangan lagi teman mana ya, sahabat mana ya yang bisa menolong aku, jangan. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi saat-saat Tuhan izinkan melewati yang namanya lembah kelam seperti ini, Tuhan mau supaya Bapak Ibu Saudara setiap kita yang ada di tempat ini, Tuhan mau mempelajari saudara dan saya di saat-saat melewati lembah kelam seperti ini, supaya pandangan kita ke atas, katakan ke atas. Ke atas, Bu, ndelok cicak, Po. Ngitung cicak, ndelok internet, Bu. Bukan demikian. Yang dimaksud saudara dan saya mengarahkan pandangan ke atas, yaitu mengarahkan pandangan kita ke surga. Haleluya, ya. Pandangan kita diarahkan kemana? Ke surga. Yang bisa kita lakukan seringkali, aku biasa nih, Bu, menghadapi seperti ini dalam keluarga ya seperti ini. Aku melewati hal seperti ini dalam keluarga seperti ini, sudah tak coba. Tetapi semuanya mentok. Itu yang dinamakan lembah kelam. Seizin, sepengetahuan Tuhan. Supaya saudara dan saya belajar untuk tidak mengandalkan yang namanya manusia. Pasangan sekalipun, sahabat sekalipun jangan diandalkan. Bisa mengecewakan. Sekali lagi yang namanya manusia itu kemungkinan sangat-sangat besar untuk mengecewakan. Makanya Tuhan izinkan supaya saudara dan saya mengarahkan pandangan ini ke surga, kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Yang bisa kita lakukan yaitu apa, saudara? Tetap memandang ke surga. Jadikan Tuhan, katakan jadikan Tuhan. Jadikan Tuhan segalanya di dalam pergumulan. Engkau Tuhan Allah El Shaddai di dalam pergumulanku. Engkau Tuhan Allah El Shaddai di dalam gunung-gunung persoalan yang sedang menghadang di dalam kehidupanku. Haleluya. Itu caranya saudara dan saya untuk mengarahkan pandangan kita ke surga. Ya, itu caranya saudara dan saya membawa hati ini tertuju kepada surga, yaitu dengan cara memperkatakan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jadikan dia, jadikan Tuhan segalanya di dalam seluruh kehidupan kita. Mau senang, mau susah, tetap jadikan Tuhan segalanya. Amin. Seperti pujian mengatakan, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip
madu yang manis dicicip, air madu yang manis, katakan dicicip, air madu yang manis. Tangan Tuhan menyelamatkan aku. Supaya tangan Tuhan itu menyelamatkan seluruh keadaan saudara dan saya. Tentu ada kuncinya. Satu kunci saya bagikan siang hari ini. Supaya lembah kelam apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara, tangan Tuhan itu menjangkau dan menyelamatkan setiap keadaan kita. Yang runyam dibuat menjadi, diubah menjadi sukacita. Yang lembah kelam Tuhan ubah menjadi kegirangan, sehingga setiap umatnya, hamba-hambanya, anak-anaknya mengalami yang namanya mencicip, katakan mencicip sukacita surga. Kuncinya supaya saudara dan saya mengalami tangan Tuhan menyelamatkan aku. Kuncinya sangat sederhana. Apakah itu? Kuncinya yaitu sabar menunggunya. Katakan sama-sama 2, 3. Sabar menunggu. Ya. Untuk saudara dan saya bisa mengalami yang namanya penyelamatan dari Tuhan itu, pergumulan apapun, hanya tangan Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Caranya yaitu saudara dan saya harus sabar menunggu waktu Tuhan. Masih di Mika 7, kita baca bersama-sama ayat yang ke-7. 2, 3. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Amin. Sabar menunggunya. Katakan 2, 3. Sabar menunggunya. Ayat yang ke-7 berkata, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu. Kalau dikatakan menunggu itu sudah mengalami pertolongan atau belum? Belum. Saudara, orang menunggu itu, pekerjaan menunggu itu menyenangkan atau membosankan? Senang atau bosan menunggu? Bosan. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara dan saya harus sabar menunggu. Sabar menunggu waktunya Tuhan. 7 dikatakan dengan tegas, berkata, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Saudara, menunggu itu pekerjaan tadi dikatakan apa? Bosan. Jadi pekerjaan yang membosankan, bukan pekerjaan yang menyenangkan. Ya. Ngantri dokter, tetapi banyak orang tuh lebih sabar ngantri dokter loh, daripada ngenteni waktunya Tuhan. Nah, kok bisa demikian, Bu? Tuhan sudah jadwalkan, contoh mungkin ya, waktumu nak setahun, biayaan BBI, golek jalan kono, golek jalan kene, akhirnya apa? Bukan kelihatannya jalan keluar, itulah caranya iblis ya. Ketoke jalan keluar instan, tetapi berujung apa? Iblis itu selalu menawarkan hal yang instan, hal yang cepat, tetapi berujung malapetaka, berujung maut. Ya, saudara dan saya harus memiliki kerelaan untuk sabar menunggu. Ngantri dokter. Saudara dan saya ngantri dokter rasa sabar, betul? Kenapa saudara kok bisa punya kesabaran ngantri dokter meskipun berjam-jam? Kenapa? Saya itu pernah ya beberapa kali waktu itu ngantar teman ke dokter, antar teman atau besok waktu itu ya. Saya itu lihat dari depan sampai ke belakang itu deretan orang berjejer-jejer. Ya. Saya tanya lagi ngapain, katanya lagi ngantri panggilan. Nah itu sampai berapa jam itu saudara, penuh di ruangan itu. Begitu saja banyak orang apa? Sabar. Saya tanya, kenapa kok sabar?
Kenapa sabar? Perlu berobat. Karena kepingin sembuh, perlu berobat. Makanya sabar. Nah saudara ini perlu Tuhan ya. Tetapi kebanyakan manusia, selama uangku masih bisa berjalan, kekuatanku bisa, seringkali Tuhan di nomor itu sudah aku tadi ya. Seperti wanita pendarahan ini, kalau dikatakan hartanya habis, berarti dulu hartanya banyak. Segala macam tabib-tabib tidak bisa menyembuhkan. Wis entek, keret-keret, entek, amblas, bablas buat berobat, penyakitnya belum kunjung. Banyak sekali manusia tuh, bahkan anak-anak tuh, duitku masih bisa berjalan, andalanku uang. Selama aku masih bisa, Tuhan nomor sekian. Tapi itu di luar sana. Setiap kita di sini yaitu orang yang sabar menunggu waktunya. Tuhan percaya meskipun ketoke lambat, nek waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Haleluya. Kita bersyukur ya. Ketika saya melihat antrian demikian panjangnya itu Tuhan, seringkali saya ini kurang bersyukur ya Tuhan. Aku dikasih sehat, tetapi memakai hidup ini jam-jam lewat begitu saja. Kita mari koreksi diri kita. Seperti minggu Sabtu kemarin masih ingat ya. Saudara dan saya sebagai murid harus disiplin. Disiplin itu apa? Punya jam-jam. Aku pokoknya jam segini buat doa. Aku jam segini buat membaca Alkitab. Itu dikatakan murid ya. Saudara mau mengalami tangan Tuhan itu benar-benar menolong, memulihkan, menyembuhkan seluruh keluarga besarku. Saudara harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Saudara dan saya harus bersyukur kalau saat ini dalam keadaan sehat. Haleluya. Beri syukur, berikan syukur, beri syukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berikan syukur, beri syukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kalau tadi saya tanya, kenapa Bapak Ibu Saudara begitu sabar antri dokter? Yang pertama, karena saudara butuh, katakan butuh. Butuh ketemu dokter, butuh disembuhkan dokter. Makanya biarpun antriannya panjang berjam-jam, saudara rela menunggu waktu untuk dipanggil ketemu dengan dokter. Betul? Haleluya. Ya, yang pertama karena saudara dan saya butuh, katakan butuh. Kalau saudara dan saya itu butuh, tentu apapun akan jenenge wong butuh kok ya. Sakjane jalan-jalan ke mall, tak tinggalkan dulu, harus antri ke dokter karena aku butuh. Amin. Amin. Saudara dan saya itu ketok dalan di depan itu lancar-lancar saja, baik-baik saja. Tetapi ingat saudara, kalau jalan yang instan itu seringkali berujung petaka. Dan yang kedua, kenapa saudara begitu sabar menunggu antrian yang begitu panjang? Terus antri dokter sudah selesai berjam-jam, terus antri apa lagi? Obat. Itu perlu waktu yang berjam-jam. Saya ingat waktu anak saya kecil Angel itu terus antri dokter sekian lama, antri obatnya lebih lama lagi. Ya. Terus anak rewel dan sebagainya. Tetapi saya dan suami sabar. Oleh karena apa? Oleh karena apa? Aku mau anakku sehat. Kalau tadi sabar menunggu dokter, sudah ketemu dokter. Yang kedua, saya harus sabar menunggu antrian obat karena kepingin anaknya sembuh, kepingin anaknya jadi sembuh. Butuh, ya mau sembuh dan kepingin sehat jasmani dan sehat rohani. Haleluya. Sehat jasmani dan sehat rohani ya. Kalau saudara dan saya yang menyadari aku butuh
Tuhan, aku tidak sanggup mengambil keputusan sendiri, maka saudara dan saya perlu, katakan perlu yang namanya petunjuk. Tuhan, petunjuk Tuhan itu seperti apa toh Bu? Petunjuk Tuhan itu seperti apa? Coba, petunjuk Tuhan itu seperti apa? Petunjuk Tuhan itu yaitu buku panduan yang saudara dan saya punya. Itu apa namanya? Alkitab. Setiap kita di sini punya Alkitab. Punya Alkitab. Wah, Alkitabku Bu, tak eman-eman Bu. Cuma seminggu sekali Bu tak bawa ke gereja. Sampai beledukan. Saking aku sayangi eman-eman Bu. Tidak demikian. Tetapi yang namanya Alkitab harus setiap hari dibaca. Supaya saudara dan saya sabar. Katakan sabar. Nek engkau dan saya memberi makan rohmu setiap hari dengan firman, itu akan dilatih untuk menjadi pribadi yang sabar, untuk menjadi pribadi yang sabar, menunggu waktu Tuhan. Amin. Amin. Siapa sini yang tidak sabar? Saya sabar Bu. Tapi ojo sampai ya, ojo sampai Bu nggarai aku. Aku wonge sabar, tetapi nek digarai ojo takok aku. Wis jotos sekali tak jotos berkali-kali. Bukan demikian. Yang namanya sabar itu kondisi apapun harus belajar sabar. Kosek ya. Mentani sih. Bukan demikian, tetapi kita harus bersabar dalam segala situasi. Caranya memberi roh kita makan. Makannya apa? Saudara dan saya tanya sebelum saya lanjut, tidak makan setengah hari rasanya di kukuriuk, betul? Kukuriuk tandanya apa? Lapar. Tapi saudara seringkali tidak memperhatikan rohmu. Rohmu gelisah, aku kok padahal semuanya baik-baik loh Bu. Tetapi kok ada sesuatu ya yang ganjel gitu loh. Ada sesuatu ya yang tidak tenang itu loh. Itu berarti kode dari Roh Kudus supaya saudara dan saya memberi makan rohmu. Makanannya yaitu apa? Yang paling sederhana yaitu firman. Haleluya. Amin. Sabar menunggunya. Katakan sama-sama 2, 3. Sabar menunggunya. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berharap hanya padamu, bimbinglah jalanku dalam segenap firman-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ingat, menurut kehendak Tuhan. Tetapi seringkali, banyak kali anak-anak Tuhan ngancam-ngancam Tuhan. Tuhan, nek sampai ini tidak terjadi, aku ini dan itu.
siapakah saudara dan saya ini kok ngancam-ngancam Tuhan ya? Satu saraf ya di kepala kita melengse sidik, wah bingung ra? Ya, siapa saudara dan saya itu kok berani ya sampai ngancam-ngancam Tuhan? Minta kepada Tuhan ya. Siang hari ini supaya Tuhan ajar aku Tuhan, supaya aku mengerti, nurut apa yang Engkau rancangkan, meskipun jalannya yaitu melalui lembah pekat. Haleluya ya. Saudara begitu sabar menunggu antrian dokter. Saudara begitu sabar menunggu antrian obat ya. Karena saudara yang pertama yaitu butuh, yang kedua saudara kepingin, aku kepingin sehat, anakku kepingin sehat, anakku kepingin sembuh, sehingga aku belajar untuk menjadi sabar. Haleluya, menjadi sabar. Saya itu saudara, kan saya Sabtu kemarin saya berkata, saudara, kalau ditolong Tuhan, ya saudara harus wajib, katakan wajib, bersaksi. Nah tadi Lina sudah mengawali bersaksi. Nah saya dalam sebulan ini saudara, awal-awal bulan kemarin yang enggak salah itu, yang namanya berkat itu mengalir. Sore-sore maghrib itu ya, orang tetek-tetek pagar, permisi. Ternyata ada orang diperintahkan Tuhan untuk bawa sak karung yang namanya beras. Saudara, itulah yang namanya berkat Tuhan. Makanya anak saya itu berkata, "Ma, enggak beli beras." Enggak. Padahal tinggal setengah kilo. Kenapa ya? Saya enggak tahu. Nah ini loh caranya Roh Kudus itu apa? Bekerja. Padahal saya butuh, tetapi disuruh beli apa? Enggak, besok-besok biar habis dulu. Pikir saya sekalian mau tak suci gentongnya itu. Ternyata sore hari sudah dapat kiriman beras. Beberapa minggu kemarin ya, masih berkat yang sama. Dapat lagi yang namanya ini sak karung, tetapi enggak karung besar. Kalau yang kemarin itu karung besar 25 kilo. Tapi yang kemarin itu dapat Indomie, dapat beras. Itu adalah berkat Tuhan. Enggak boleh saya sembunyikan, harus saya apa? Cerita. Kalau saya gembar-gembar, ayo bersaksi. Lah ibu sendiri kok enggak pernah bersaksi. Nah, saya baru diingatkan sekarang, ayo saksikan sekecil apapun pertolongan Tuhan harus kita saksikan. Bukan cuma itu saja saudara, saya itu begitu bersyukur sama Tuhan. Ya, bukan cuma masalah perut. Ya. Dari yang bagian luarnya Tuhan pun apa dandannya. Saya tuh jarang membeli baju yang namanya dari ciciknya, dari adiknya. Dan apa kemarin itu saudara, minggu-minggu ini saya dapat berkat baju, tidak cuma satu tetapi beberapa ya. Itu yang namanya berkat Tuhan ya. Jangan ya kesusu, jangan ngoyo, syukuri apapun yang Tuhan sediakannya. Saiki pernah makan nasi jagung? Pernah. Nasi jagung itu mahal lah saudara buat diet. Jagung ampok itu saya beberapa gram itu di CL itu, wah mahal ya, 60.000. Nah kemarin saya itu sempat minta kiriman dari Kalimantan, saya minta dikirimi nasi jagung, dikirimi obat kering itu yang buat turun darah, macam-macam penyakit. Nanti yang belum kebagian boleh nanti saya bagikan ya. Itu seperti teh itu. Nah, saya diberkati dan untuk menjadi berkat itu sudah saya saksikan ya, supaya saya tidak di hadapan Tuhan dikatakan apa? Mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi besok sekecil apapun ketika disuruh bersaksi, nggak model kayak tadi, ayo Bu Monika bersaksi, ayo Bu Maria jangan kan ini tunjuk ya. Kalau bersaksi itu berarti apa? Saudara ngalamin, nggak kepengin apa pamer atau sebagainya, enggak. Tetapi saudara dan saya belajar untuk tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Dari perut sampai luar, bagian dapur, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan buat saya, keluarga. Amin. Tuhan pelihara, dan itu harus kita saksikan. Kalau saudara DKI berkat sidik tidak diceritakan,
jangan mengharapkan berkat yang banyak. Jadi ketika diceritakan, amin, percayalah berkat yang lebih besar Tuhan akan curahkan. Amin, haleluya. Sekali lagi sebelum saya lanjut, kalau saudara dan saya kepingin sehat, tubuh jasmani ini begitu sabar menunggu antrian dokter, begitu sabar menunggu antrian obat. Ya, banyak orang memperhatikan bagian yang luar ini secara berlebih-lebihan, tetapi tidak memperhatikan bagian rohani. Dirawat secara berlebih-lebihan. Tuhan cemburu loh. Untuk siapa tubuhmu merawat secara berlebihan? Ingat, tubuh saudara dan saya adalah baik, dirawat sedemikian. Ya. Setiap hari nampang status obral. Siapa yang mau beli dijual murah. Bukan berarti kita tidak boleh masang status, tetapi janganlah kayak istilahnya kayak diobral gitu ya. Amin. Perhatikan, katakan perhatikan. Perhatikan, jangan cuma yang jasmani, tetapi yang rohani harus kita perhatikan juga. Amin. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Tubuhmu, tubuhku untuk apa? Tubuh saudara dan saya dikatakan sebagai bait Allah untuk apa? Kalau saudara dan saya menyadari tubuhku ini adalah bait Allah, tidak untuk memuaskan pasanganmu sekalipun. Tetapi tubuh kita dipakai untuk apa? Tubuhku, tubuhmu, tubuh kita. Tubuh kita untuk apa? Melayani Tuhan. Melayani saat senang, susah, dalam keadaan apapun harus dipakai untuk melayani Tuhan. Amin. Katakan tubuhku. Tubuhku, tubuhmu, tubuh kita. Tubuh kita banyak gunanya. Melayani Tuhan sampai kapan? Sampai garis finish. Itulah gunanya tubuh kita. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Dengan kasih Tuhan, jangan secara berlebihan merawat yang namanya bagian luar ini. Tetapi yang kita perhatikan yaitu manusia batiniah kita. Umur boleh semakin bertambah, tetapi roh kita semakin berkobar-kobar. Haleluya, amin. Yang ketiga, kenapa saudara begitu sabar menunggu antrian? Kepingin sembuh, katakan kepingin sembuh. Kepingin sembuh. Mika 7 ayat yang ke-6 tolong dibacakan. Nek saudara begitu sabar menunggu antrian dokter, menunggu antrian obat karena kepingin sembuh. Mika 7 ayat yang ke-6 tolong dibacakan. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Amin. Kenapa bisa terjadi hal yang demikian? Anak melawan papanya, tidak hormat kepada papanya. Anak perempuan yang begitu disayangi, dikasihi, melawan ibunya atau mama. Mendelik, melotot. Ya. Kenapa demikian? Menantu yang seharusnya bersyukur punya mertua. Dulu saya suka sempat ya saudara, belum kenal Tuhan, senggol Siti jengkel sama mertua jengkelnya. Tetapi berjalannya dengan waktu Tuhan itu kasih pengertian. Nah, kamu tidak selamanya loh. Kamu nanti juga akan menjadi mertua. Kalau kamu mau mengalami damai sejahtera, nek kamu curiga terus sama mertuamu, hati-hati loh apa yang kutanam. Nah, sejak itu saya takut sudah. Sejak itu saya memperlakukan mertua saya seperti mama saya.
Karena saya sadar, apa yang tak kabur nanti pasti akan saya. Bahkan kalau nggak ketemu berapa bulan itu, ada rasa apa? Rasa kangen, tulus, nggak bisa dibikin-bikin saudara, tulus. Saya begitu mengasihi, saya bersyukur itu pemulihan adalah terjadi karena Tuhan. Kalau nggak bisa saudara, ya curiga terus. Kenapa bisa terjadi demikian? Ya. Anak laki-laki yang seharusnya hormat, sayang kepada papanya, kok melawan. Anak perempuan yang seharusnya menjadi kebanggaan mamanya, ya, tetapi apa? Berontak melawan kepada ibunya atau mamanya. Menantu bergesek dengan yang namanya mertuanya. Kenapa saudara? Ya, jawabannya yaitu kemerosotan, katakan kemerosotan. Akhlak manusia sudah mulai merosot, apalagi zaman-zaman ini yang namanya media sosial itu. Kalau tidak berhati-hati banyak jebakan, ya. Hati-hati dengan apa yang engkau lihat, ya. Tawaran-tawaran di luar sana, begitu menggiurkan. Ya. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Saya melihat ya di TV itu sejenak ya, ada seorang ibu, ya. Karena hatinya sudah terpikat, transfer sekian, bahkan sampai dikasih tahu ke saudara, ibu, ini bau sudah tua sampai duduk di kursi roda loh saudara. Nggak percaya, aku nggak percaya, aku masih menunggu dia. Sampai sedemikian. Itulah jahatnya penghulu di udara. Sekali lagi dengan kasih Tuhan. Ya, karena saya sudah mengalami, saya katakan apa yang saya katakan di sini. Saya sudah mengalami. Digesek dengan mertua. Sayang. Pemulihan itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya, ya. Kalau tangan Tuhan tidak menyelamatkan. Jadi saya belajar. Saya mau nanti mantuku itu begitu sayang sama saya. Jadi mulai saat itu saya menyayangi mertua saya. Tidak usah disuruh suami, saya ngumpet-ngumpet memperlakukan mertua saya, ngasih ini dan itu. Bahkan mertua saya berkata, nggak enak loh, nanti itu. Tulus, bukan digawe-gawe. Ada rasa kangen, cinta mengalir dari saat itu bangga kepada Tuhan karena saya mengalami pemulihan, dan hal itu pun akan saudara dan saya alami. Amin. Amin. Pemulihan dalam hubungan papa dan anak perempuan, dan itu sakitnya saudara. Sebagai orang tua itu tidak disentak anak, ya ampun, nangis rontok-rontok tidak habis-habisnya. Tetapi ketika iblis berkata, anak kurang ajar dan sebagainya, stop iblis. Saya katakan, enggak, anakku adalah anak yang terbaik. Saya kutip firman Tuhan berkata, semua anak-anakku saya sebut semuanya satu persatu. Anakku anak-anakku adalah anak-anak yang berhasil dan beruntung. Sehingga semua orang yang melihat keturunanku akan berkata bahwa anak-anakku adalah anak-anak yang diberkati. Perkatakan firman Tuhan. Bungkam mulut iblis dengan memperkatakan firman. Haleluya. Yang mongah-mongah, hatinya jengkel dengan mertua, dengan mantu, dengan anak. Yang hatinya mongah-mongah, ya, harus bagaimana supaya adem? Nah, saya praktek, nggak cuma ngomong toh. Ketika saya mongah-mongah emosi, kepingin marah, Roh Kudus berkata apa? Nyanyi, ayo mulai nyanyi. Nyanyi biar Tuhan. Nah, saya dikatakan, Yesus jamah anakku dan beri damai. Kalau Yesus menjamah anak saudara, yang diberikan damai siapa? Yang diberikan damai sejahtera siapa? Nah, yang keras dong. Halo? Yang diberi damai sejahtera siapa? Saya, katakan saya. Ketika hatimu mongah-mongah karena menghadapi menantu, menghadapi anak, saudara berkata, Yesus jamah menantuku dan beri damai di hatiku. Semua
kasih gambaran. Nah, kalau seandainya kamu sudah jadi mama mertua, kamu jengkel, gedem-gedem, mongah-mongah sama menantumu. Lah itu pilihan anakmu loh. Anakmu masih sayang loh, percuma atau ya kan? Kamu yang harus berubah, jangan menuntut menantumu yang berubah, ya. Tuhan Yesus berkata apa? Kamu mau diperlakukan seperti apa? Ya perlakukanlah orang seperti itu. Amin. Jangan menuntut dulu, kamu dulu dong sebagai menantu, kamu dulu dong sebagai mertua, kamu dulu dong sebagai mama. Ya, jangan. Tetapi saudara dan saya yang mau mengalami kemerdekaan, katakan kemerdekaan. Kemerdekaan. Firman itu memerdekakan. Saudara dan saya harus praktek nih anakku dia. Ya diajak ngomong, nak. Ngalah bukan berarti itu yang namanya seperti rebut hati menantumu, rebut hati anak-anakmu dengan cara apa? Belajar rendah hati, jangan berkata ya enak men gengsi dong, aku kan mama, enak men gengsi dong, aku kan lebih tua. Itu tawaran di sana. Tetapi saudara dan saya yang mau mengalami kemerdekaan, firman ini memerdekakan. Ikatan-ikatannya diikat iblis itu buat menantumu, buat anak-anakmu, ya. Itu dilepaskan. Kemenangan terjadi ketika saudara dan saya praktek, katakan praktek. Ketika saudara dan saya menaikkan puji-pujian, di situ saudara menyediakan tahta loh. Monggo Tuhan, duduk ini Tuhan untuk engkau menyelesaikan pergumulanku. Nah, ingatlah dengan yang lebih muda itu rasanya sakit enggak saudara? Sakit, tetapi itulah bukti saudara dan saya mau, katakan mau belajar kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus yaitu rendah hati. Dengan kasih Tuhan, saudara, biarlah pemulihan itu terjadi. Rebut hati anak-anak kita, rebut hati anak-anak lanangmu, anak-anak wedokmu, rebut hati menantumu. Haleluya, haleluya. Di luar berkata, ojo itu kurang ajar. No. Ya, itu jebakan iblis untuk mengikat. Ya, iblis caranya mengikat itu seperti itu. Ya, supaya gesrek terus anak dan mau dilepaskan saudara. Amin. Mau praktek firman? Lepaskan berkat buat anak-anakku luar biasa. Anak-anakku dahsyat. Amin. Yesus jamah anakku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku pun kau. Yesus jamah anakku berubah. Yesus jamah menantuku berubah. Amin. Kalau saudara dan saya mau diperlakukan baik kepada anak-anakmu, tabur dulu, jangan merasa tua dan sebagainya. Ya, apa ya? Kalau di luar sana, kepengen aku diperlakukan baik, berbuat terlebih dahulu, jangan menuntut. Haleluya. Amin. Jangan menuntut, tetapi praktek terlebih dahulu. Amin. Wah, geledek itu, geledek, geludak, luduk itu tanda apa? Tanda apa? Tanda udah. Ya. Perjanjian lama mengatakan itu adalah suara Tuhan yang menggelegar di langit. Siapakah yang tidak takut dengan suara Tuhan? Ya, itu adalah suara Tuhan. Ya. Nah, saudara merasa takut mendengar suara Tuhan, takut ketika berada di petang-petang, tidak ada yang melihat. Mata Tuhan melihat, amin. Mata Tuhan mengawasi dimanapun saudara dan saya berada, amin. Saudara mau mengalami menang atas anak lanangku, aku mau menang atas anak wedokku, aku menang atas
menantuku, aku menang atas mertuaku, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Tentu perlu yang namanya kunci, katakan kunci. Nah, pintu tertutup, jangan didobrak loro kabeh awakmu, rusak pintunya. Tetapi saudara dan saya perlu yang namanya kunci. Apa kuncinya? Menghadapi anak sing sakarepe dhewe, menteleng-menteleng, nyentak-nyentak loro Bu atiku ya. Ngadepi menantu mertua sing kaya ngono loro atiku Bu. Ada kunci. Kuncinya apa? Kita buka sebentar. Roma 12. Tentu saudara ya, kunci ini diguyu, ditertawakan, tidak cocok dengan dunia. Tetapi kunci ini membuat iblis terbirit-birit. Roma 12 ayat yang ke-21, tolong dibacakan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Betul. Kejahatan dikalahkan dengan apa? Kejahatan. Enggak, kejahatan dengan kebaikan. Makanya Sampai yang menyenggol aku ki wonge meneng lho. Tetapi nek awakmu gawe gara-gara mbek aku, untukku merotol siji, tak perotol nih kabeh dadi ompong kabeh, jangan. Tetapi kalau saudara dan saya mau menang atas kejahatan yang dilakukan siapa saja, anak, perempuan, menantu dan siapa saja, saudara mau menang harus bagaimana? Cara ngalahkan? Balas kejahatan dengan kebaikan. Bukan berarti saudara diidak-idak mau, no. Saya tidak mengajari demikian. Cerdik, katakan cerdik. Contoh, kalau suami saya tidak seperti, tidak suka, tidak. Contoh, suami saya itu tidak suka. Saya itu pergi FA atau gimana. Sementara saya sudah dijajal sejauh mungkin. Nah, supaya saya bisa keluar bagaimana caranya? Ngapi-ngapi nek sudah bilang enggak boleh. Cerdik, katakan cerdik. Aku nganu meh keluar meh ngajak makan sahabatku ya, nanti suwe sithik rak apa-apa ya. Nah, saya enggak bohong, memang saya ngajak temanku untuk apa? Untuk makan. Itu namanya cerdik, bukan bohong. Sudah pamit. Karena nanti nek pamit aku mau pelayanan, enggak boleh. Nah, nek saudara maksa ngajak tarung, goblok. Tadi ini ngajak apa? Itu mongah-mongah dihadapi mongah-mongah tadi ini apa? Omong. Wes sewenenge rak karuan kon goblok ngomong goblok. Bertobat. Ya. Mentang-mentang rambutnya baru kemarin. Cie-cie. Saya tuh naik dibuka gini juga rambutnya sudah putih kabeh, itu tandanya apa? Saudara dan saya sudah diberi apa? Mahkota. Tapi mahkota itu ben ketok enom sithik di apa? Saya tuh baru ngerti loh kalau di luar sana enggak boleh tuh kalau nyemir hitam. Nah, perjanjian lama jadi Alkitab kita ini sama dengan mereka. Bolehnya disemir apa? Kenapa? Karena Alkitab juga berkata saudara dan saya tidak berhak loh menghitamkan rambutnya sudah putih. Jadi mereka disemir apa? Tidak demikian. Jadi Tuhan, saya sudah putih Tuhan ben ora ketok tua ini tuh boleh ya Tuhan disemir kok saudara boleh. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Kalau untuk kebaikan boleh. Haleluya. Waktunya padahal masih banyak. Kalau diteruskan nanti sampai jam 2. Jadi saudara mau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan sampai keluar dari mulut kita. Enggak boleh. Tetapi keluarlah dari mulut kita yaitu berkat. Amin. Berkat. Mika 7 ayatnya ke-7, tolong dibacakan dengan cepat. Saya sedikit lagi. Mika 7 ayat 7. Makanya setilih-lih. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku, Allahku akan mendengarkan aku. Amin. Amin.
Kalau dikatakan Tuhan Allah akan menyelamatkan, berarti sudah diselamatkan apa belum? Belum. Sudah diselamatkan apa belum? Belum. Tetapi dikatakan sini, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Janganlah berhenti berharap kepada Tuhan. Sambil menunggu penyelamatan dari Tuhan, engkau tetap memberkati anakmu, engkau memberkati anak lanangmu, anak wedokmu, mertuamu. Sambil menunggu waktunya Tuhan, saudara dan saya harus menjaga. Kira-kira apa yang harus dijaga? Yang dijaga apa? Yang dijaga apa sambil menunggu penyelamatan dari Tuhan? Mulut, katakan mulut. Mulut. Karena mulut ini sering ketoknya cilik tetapi bisa membakar. Yang dijaga yaitu mulut, katakan mulut. Mulut ini harus dijaga. Mulut penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Jaga mulut ini, saudara dan saya boleh satu sama lain menegur, tetapi menegur jangan salah dengan di luar sana malah tadinya ora karu-karuan. Anak saudara dan saya minta saran sama ini. Bu, piye bu? Saudara ini terang loh. Lah kok njaluk tolong ambek wong peteng. Modone ora karuan lho. Bu, masalahku piye bu? Aku tunggu aku jangan gemes aku masakne. Saudara dan saya saudara dan saya tidak luput dari yang namanya kesalahan. Tetapi kita semua belajar dari kesalahan itu untuk membuat kita lebih. Saya pun tidak sempurna. Saya akan berkali-kali berkata, saya siap dikoreksi. Nek saya tidak siap dikoreksi berarti saya merasa apa? Saya paling apik, paling sempurna. Monggo. Nek apa yang tidak cocok nih, sampaikan. Tetapi jangan salah. Amin. Jaga ini mulut, ya. Biarpun mongah-mongah, tetap lontarkan yang namanya kebaikan. Lontarkan yang namanya berkat. Percaya, nek engkau ngantem bal ke tembok, bal itu akan kembali lagi. Begitulah. Nek engkau melemparkan kutub, nek engkau melemparkan berkat, berkat itu akan kembali. Firman Tuhan berkata, saudara itu lo memberi secangkir air minum buat hamba Tuhan. Saudara tidak akan kehilangan berkat. Maka hati-hati. Apalagi ngomong yang namanya orang sudah berdiri. Hati-hati loh. Nah sampai saat ini saudara dan saya masih diberi kesempatan untuk bertobat itu anugerah. Amin. Anugerah. Supaya saudara dan saya sampai, katakan sampai garis finish dengan sukacita. Amin. Saya waktunya berapa lama lagi? 2 menit. Oh 2 jam lagi. Ya. 2 jam apa 2 menit? 2 menit. Oh 2 menit. Nah, kan ditanya mandek percuma ya. Ditanya mandek ya. Kan ditanya mandek sore sampai sore betul. Sekali lagi untuk mengalahkan kejahatan yaitu kuncinya tadi apa? Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Terus selanjutnya ya yang saudara dan saya perlu dijaga apa? Mulut ini perlu dijaga. Dimanapun keberadaan saudara dan saya, jaga mulut, jangan dol, katakan
Jangan dol. Dol, kendor, rano, rime, ya. Tetapi setiap kita belajar untuk menjaga yang namanya mulut. Haleluya. Nah, dengan cepat tolong dibacakan ayat yang ke ayat 10, Mika 7 ayat 10. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Amin. Dikatakan orang yang tadinya berkata menghina saudara, pelayanannya hebat, kamu tuh setiap minggu rajin ke gereja, setiap Sabtu ikut ibadah. Lah kok ngalami kayak ini, di mana Tuhanmu? Percuma kamu membaca Alkitab. Seringkali bahkan demikian saudara di rumah ya. Percuma kamu berdoa. Nah, ketika pasanganmu berkata percuma berdoa, percuma membaca Alkitab, saudara berkata apa? Saudara berkata apa? Sabar menunggu waktunya Tuhan. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Amin. Nah, ada waktunya, ada saatnya. Yang namanya musuh ya, yang tadinya mengejek, menertawakan saudara, akan dibuat Tuhan apa tadi? Sekarang, katakan sekarang. Iya, diinjak-injak seperti lumpur. Orang yang tadinya menginjak-injak, mengintimidasi saudara, diubah menjadi yang diinjak-injak seperti lumpur. Dan ayat 10 tadi berkata, mataku akan memandangi dia. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Mata saudara dan saya akan memandang, katakan memandang. Memandang orang-orang yang selama ini mencerca, menghina, menertawakan saudara, akan melihat bahwa mereka tidak berdaya. Karena mereka melihat tangan Tuhan yang menyelamatkan anak-anakmu, mertuamu, mantumu, pemulihan terjadi. Dengan cara bagaimana? Sabar, katakan sabar. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati Sabtu depan. Saya lanjutkan lagi. Meteraikan firman-Mu Tuhan, apapun yang saat ini dialami umat-Mu, tangan-Mu Tuhan akan menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, pulihkan, selamatkan, sembuhkan perekonomian setiap kami. Tuhan, pulihkan hubungan anak dengan ayahnya. Tuhan, sembuhkan hubungan mama dan anak perempuan. Tuhan, sembuhkan hubungan menantu dan mertua. Dalam nama Yesus Kristus, kuasa-kuasa iblis yang merusak perekonomian kami, merusak hubungan papa dan anak, merusak hubungan anak dan anak perempuan dan mamanya, merusak hubungan menantu dan mertua. Kami berkatakan di dalam nama Yesus, keluar, keluar dari anak kami, keluar dari menantu kami, keluar dari anak laki-laki kami. Pemulihan terjadi. Karena tangan Tuhan siang hari ini memulihkan keluarga kami. Tolong kami Roh Kudus memiliki hati yang sabar di dalam menunggu waktunya. Terus beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah melalui PD Kemenangan di tempat ini, setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, keluar membawa kesaksian bahwa pemulihan betul-betul terjadi di dalam perekonomian keluarga besar kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, setiap yang percaya katakan amin. Ku tahu Tuhan